Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya berharap saya sementara berjumpa dengan saudara dalam keadaan sukacita hari ini untuk memulai hari ini dengan penuh harapan, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Walaupun hanya beberapa menit, tapi saya mau ajak saudara semua, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, tolonglah kami supaya waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh kami dikuatkan untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan kehendak firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di kesempatan saat ini saya rindu untuk mengajak kita merenungkan firman ini. Terambil dari surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban dan bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang tidak saja mendengar firman Tuhan, tapi merenungkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Berdoa dan bekerja. Kalau kita golongkan orang dalam dua kata ini, berdoa dan bekerja, kira-kira ada 4 golongan. Sebentar kita bisa ukur kita ada di golongan yang mana. Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerjanya kuat, tapi doanya lemah sekali. Orang-orang dalam kelompok ini, saudara-saudara, mereka bekerja dengan luar biasa. Mereka berusaha siang hari, baik pun malam hari, untuk melakukan segala pekerjaan mereka. Hampir-hampir mereka tidak ada istirahat sama sekali. Tetapi orang seperti ini janganlah diajak untuk beribadah. Dia agak susah beribadah. Akhirnya saudara, dalam kelompok seperti ini, yang kerjanya kuat tapi doanya lemah, dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang, tetapi tidak tahu cara bagaimana menikmatinya.
Dia menjadi budak dari pekerjaannya. Kehidupannya akan bermasalah karena kehidupan hanya dipakai untuk bekerja saja. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang kebalikan dari itu. Doanya kuat sekali, tetapi kerjanya lemah sekali. Orang yang doanya kuat, tapi kerjanya lemah, orang seperti ini hanya berharap kepada mujizat. Saya ingin sampaikan pada saudara, mujizat itu ada. Tapi jangan sandarkan hidupmu kepada mujizat. Toh Tuhan datang ke dunia pun bukan untuk buat mujizat, tetapi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita diinginkan oleh Tuhan supaya berproses terus menerus dalam hidup kita. Satu-satunya cara untuk kita tetap menikmati kehidupan kita adalah terus berdoa, tetapi jangan lupa untuk bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kelompok yang ketiga adalah orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah. Kelompok yang seperti ini, saudara-saudara, adalah kelompok yang sebenarnya tidak ada lagi di dunia. Karena orang yang tinggal di dunia dia tahu bahwa ada hal yang perlu dia kerjakan dan ada hal yang perlu dia doakan. Ada hal yang bisa dia kerjakan, tapi ada hal yang dia tahu ini bagian Tuhan yang perlu Tuhan kerjakan baginya. Saudara-saudara, orang-orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah, biasanya hidup hanya menghayal. Dan ini tidak sehat. Menghayal itu beda dengan membangun visi. Orang-orang yang doanya lemah, kerjanya juga lemah, biasanya mengucapkan kalimat-kalimat ini. Bapak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Saudara, saya tidak terlalu sepakat dengan hidup itu mengalir saja. Kenapa? Mengalir itu mengambil prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kalau dia mengalir menuju lubang WC, mau dibiarkan mengalir? Tidak. Hidup ini kita tentukan. Dalam satu hari seorang manusia mengambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Mau bangun tidur, turun, atau berdoa dulu. Itu keputusan. Bangun tidur. Mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Jadi kita yang tentukan. Saudara-saudara, kenapa saya jadi pendeta hari ini? Karena saya pernah mengambil keputusan kira-kira tahun 2006 untuk menjadi pendeta. Akhirnya saya menjadi seperti hari ini. Jadi hidup kita tentukan. Kelompok yang terakhir, saudara-saudara, adalah kelompok di mana orang-orang doanya kuat, kerjanya juga kuat. Saya kira saudara-saudara ini kelompok yang paling baik. Kenapa? Orang yang doanya kuat, kerjanya juga kuat, adalah orang-orang yang tahu kapan dia harus bekerja, kapan dia berhenti bekerja, kapan dia menikmati hasil-hasil pekerjaan, kapan dia mesti berdiam diri untuk membiarkan Tuhan melakukan apa yang perlu Tuhan lakukan. Dia tahu kapan dia harus menikmati seluruh hasil pekerjaannya bersama-sama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Dia menjadi bagian dari keluarga. Ini hal yang menolong orang untuk terus maju. Saudara-saudara, dalam dua hal ini kita punya tantangan sendiri. Kenapa, saudara-saudara? Selama ini sepertinya kita meletakkan doa pada satu tempat dan kerja pada satu tempat. Sehingga seringkali orang-orang Kristen sekalipun sulit untuk menjadikan doa sebagai bagian dari pekerjaan mereka dan kerja sebagai bagian dari doa mereka. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Tantangan kita sekarang, kita mohon kepada Tuhan supaya kita akan melakukan apa yang kita doakan dan mendoakan apa yang kita lakukan. Seringkali doa dan apa yang kita lakukan tidak sinkron. Akhirnya kita sulit menikmati hidup ini. Saudara-saudara,
Saya membayangkan saudara-saudara, tidak ada yang salah ketika kita memulai bekerja dengan berdoa. Tidak ada yang salah. Yang menjadi salah adalah apakah setelah berdoa untuk bekerja, kita melakukan pekerjaan itu seperti apa yang kita doakan. Atau tidak ada yang salah ketika kita mulai makan dengan berdoa. Tidak ada yang salah. Yang menjadi salah adalah setelah selesai doa makan, setiap suapan nasi yang masuk di mulut kita adalah memang bagian dari ungkapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan atau justru tidak sama sekali. Saudara-saudara, biarlah berkat pagi hari ini akan menjadi bagian saya dan saudara untuk menatap hidup ini dengan penuh harapan. Tuhan terus menyertai saya dan saudara dalam doa dan dalam kerja kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami. Kami diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap akan bekerja, tapi kami tetap juga akan berdoa. Doa menjadi bagian dari kerja kami dan kerja menjadi bagian dari doa kami. Kami semua yang ada hari ini, kami mohon Tuhan, sertailah kami dan pekerjaan dan tanggung jawab kami. Berkatilah kami dan biarlah kami melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau bagi kami. Kami punya banyak pergumulan, kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.